Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan Ibu Lydia pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami untuk kami boleh mengerti segala keajaiban daripada Taurat-Mu yang ingin Kau nyatakan bagi kami. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kaum ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk rumah, untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam rumah kita pasti terdapat perabotan rumah tangga. Dan setiap perabotan itu pasti memiliki fungsinya masing-masing. Ada perabot tersebut yang terbuat dari bahan-bahan yang murah, sehingga harganya juga murah. Ada juga yang mahal harganya. Perabot yang mahal pasti akan kita pelihara, kita jaga, kita tempatkan di tempat yang baik. Supaya dia apa? Supaya dia tetap terpelihara dengan baik. Paulus memakai bahwa kita seperti perabot di dalam rumah Tuhan. Karena setiap manusia Tuhan ciptakan ada maksud dan tujuan tertentu. Sesungguhnya di dalam seluruh kehidupan kita ini, Tuhan itu memiliki rencana yang besar bagi kita masing-masing. Bagi kita setiap orang percaya, Tuhan itu memiliki rencana yang besar. Sehingga karena Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam kehidupan kita, maka kita perlu mengalami yang namanya proses. Peralatan-peralatan rumah tangga yang dipakai di situ, emas, perak, itu menjadi maksud untuk tujuan maksud yang mulia. Dia mengalami proses, dibentuk dan dipersiapkan terlebih dahulu.
Dan Tuhan pun memperlakukan hal yang sama kepada kita. Kita diproses, kita dibentuk, dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar layak melakukan setiap pekerjaan yang baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya. Tetapi ada banyak orang Kristen, orang-orang percaya berkilah. Gak mungkin aku bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk tujuan yang mulia itu. Kenapa? Karena aku orang biasa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Hari ini topik kita berbicara tentang menjadi alat yang mulia. Menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Maka jika kita menyimak kehidupan kita sesungguhnya, Paulus memakai kiasan perabot itu, maka kita menjumpai memang di rumah kita ada perabot-perabot yang terdapat di sana nggak berfungsi sesuai dengan maksud yang mulia. Karena apa? Karena menjalani hidup dalam rumah Tuhan, bekerja dan melayani dalam rumah Tuhan, tetapi tidak untuk maksud yang mulia karena mereka menyebut nama Tuhan, tetapi tidak meninggalkan kejahatan, tetap berada di dalam dosa, walaupun di dalam pelayanan, tetapi mereka tidak mempergunakan tubuhnya, dirinya untuk maksud yang mulia itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop yang kita baca tadi, sesungguhnya Paulus sedang menjelaskan kepada seorang Timotius, supaya Timotius itu menjadi pekerja Kristus yang pantas. Karena pada masa itu di dalam perikop itu Timotius sedang menghadapi persoalan yang tidak mudah di dalam pelayanannya. Ia berhadapan dengan para pengajar-pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan mengacaukan. Ayat 14 kita lihat itu. Dan suka omong kosong dan hidup penuh dengan kemunafikan. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar berusaha menjadi pekerja Kristus yang pantas sehingga para pengajar sesat itu tidak menemukan celah untuk menjatuhkan seorang Timotius dan akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Dan kita lihat itu analogi yang dipakai oleh seorang Paulus. Di dalam rumah yang besar terdapat dua jenis perabot. Pertama, perabot yang terbuat dari emas dan perak untuk maksud yang mulia. Dan yang kedua, perabot dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Kita masuk bagian yang mana? Apakah kita masuk sebagai perabot yang mulia atau yang biasa saja? Dan sesungguhnya, kaum ibu yang terkasih, itu bukan ditentukan oleh latar belakang pendidikan kita. Bukan ditentukan oleh status sosial kita. Bukan ditentukan oleh apakah kita cantik, apakah kita warna kulit kita seperti apa, atau embel-embel yang lain. Bukan karena itu. Tetapi sangat-sangat ditentukan oleh keputusan dan pilihan hidup kita. Karena jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat yang ke-21 dari 2 Timotius pasal yang kedua itu. Jadi untuk menjadi perabot untuk maksud yang mulia, Tuhan menguduskan dan dipandang layak mengerjakan pekerjaan yang mulia. Untuk melakukan itu ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Kita harus menyalipkan keinginan daging kita. Kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang cemar, dari hal-hal yang najis. Maka mana yang kita pilih di dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena ada banyak orang memilih untuk menjadi orang yang biasa saja bagi Tuhan. Dan merasa puas menjadi perabot untuk maksud yang kurang baik itu. Alasan utamanya adalah karena tidak banyak orang yang mau membayar harga. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai
keinginan atau tekad yang kuat untuk memisahkan diri dari dunia ini dan lebih menuruti keinginan dagingnya. Memisahkan diri dari dunia bukan berarti kita tidak pergi kemana-mana, kita mengurung diri di kamar, bukan seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa dunia ini menggoda kita untuk terus melakukan dosa, maka kita harus memisahkan diri. Maka kalau ada orang ibu-ibu yang kerjanya suka menggosip, hindari itu. Karena itu membuat kita menjadi ikut terjun di dalam dunia ini. Ada ibu-ibu yang suka melakukan dosa, bertengkar dan lain sebagainya. Kita harus menghindari yang seperti itu. Karena itu adalah yang disebutkan memisahkan diri dari dunia. Bukan berarti kita tidak berteman dengan semua orang. Kita silakan berteman. Tetapi kalau kita tahu bahwa hal-hal itu adalah menyenangkan dunia ini, menyenangkan iblis, maka kita harus tinggalkan itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang nyaman di dalam keinginan daging. Ada banyak orang yang nyaman di dalam comfort zone itu, di dalam zona nyaman di dalam hidupnya. Mereka tidak bersedia berpaling dari jalan duniawi untuk terus berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sampai kapan orang-orang seperti ini? Atau kita sampai kapan kita akan seperti itu? Kalau kita tetap berada di dalam zona nyaman, kita tidak mau ikut ambil bagian untuk maksud yang mulia dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Ingat bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat, maka mari kita mempergunakan waktu-waktu ini untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan mungkin juga usia kita, berapa lama sih usia kita di dalam dunia ini? Jangan nanti kalau sudah kita marpahopu, sudah tua, baru kita bilang, Tuhan aku siap. Tuhan bilang, saya tidak mau memakaimu lagi. Waktu kita sekarang, pergunakanlah waktu kita. Siapapun kita. Saya tidak mengatakan bahwa yang tua tidak perlu lagi melayani. Tapi maksud saya adalah bagi yang masih muda-muda, ayo ambil bagian di dalam pelayanan. Sebagai apa? Mungkin kita karena masih sibuk bekerja, sibuk mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Paling tidak kita ambil bagian berdoa. Memberikan dana yang kita miliki untuk pelayanan atau apa yang bisa kita berikan. Kalau kita bisa memberikan diri kita menjadi seorang pendoa misalnya, ataupun memberikan ide-ide, ataupun memberikan dana kita, mari silahkan apa yang bisa kita berikan supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia itu. Maka mari memaksimalkan setiap potensi karunia yang ada pada kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Maka di dalam rangka untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia, supaya dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia, Paulus menasihatkan kepada Timotius. Yang pertama adalah supaya seorang Timotius itu bijak di dalam perkataan. Kita bisa melihat itu ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 dan ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Artinya supaya seorang Timotius itu tidak malu untuk memperkatakan kebenaran, memberitakan kebenaran. Di ayat yang 15 dikatakan di sana, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebab itu jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Kadang-kala orang mempertengkarkan hal yang tidak perlu, menggosip kemudian karena yang digosipin ini merasa tersinggung, kemudian bertengkar. Padahal tidak ada masalah sesungguhnya, menjadi persoalan. Padahal tidak penting itu untuk jadi dipersoalkan. Sanggul orang pun, kebaya orang pun disentil-sentil akhirnya menjadi pertengkaran. Padahal itu tidak penting sama sekali. Kaum ibu yang terkasih. Kemudian ayat 25. Paulus mengatakan, melayani dengan apa? Dengan kelemah lembutan ayat 25 itu. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Yang kedua yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius adalah layak dalam pandangan Allah. Di ayat ke-15 itu kembali disebutkan itu tadi kita sudah membacakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Maka kita melihat. Di sini apa arti kata layak itu? Kata ini berarti mentes, menguji, membuktikan. Dalam bentuk kata benda berarti itu adalah ujian.
testing, pembuktian, dan uji coba. Paulus menganjurkan supaya seorang Timotius itu memperhadapkan dirinya layak di hadapan Tuhan. Karena bagi seorang Paulus, seorang yang layak di hadapan Tuhan adalah seorang yang memiliki yang namanya dia telah lulus ujian dan menunjukkan dirinya adalah seorang yang sejati, seorang yang asli, seorang yang murni di hadapan Tuhan. Dan orang yang sudah lulus ujian ini akan menjadi seorang pelayan yang tidak dapat dipermalukan, atau sebagai seorang pelayan yang tidak ada alasan untuk dipermalukan. Selanjutnya, untuk menjadi layak di hadapan Tuhan adalah seorang yang dengan berterus terang itu memberitakan perkataan kebenaran. Kalau kita melihat sesungguhnya yang dimaksudkan di sini di dalam bagian ini, Paulus meminjam istilah ini dengan maksud supaya apa? Supaya seorang Timotius itu mampu memberitakan firman Tuhan secara tepat di dalam suatu analisis, di dalam tafsirnya, di dalam penerapannya. Dan yang ketiga yang diminta oleh seorang Paulus kepada Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang mulia adalah seorang Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius itu apa? Menjaga kesucian. Kita yang diminta Tuhan untuk menjadi pekerja yang mulia itu tadi. Yang pertama tadi bijak di dalam perkataan. Yang kedua itu layak di hadapan Tuhan. Layak di dalam pandangan Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah menjaga kesucian. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22 itu. Dengan cara apa? Jauhi nafsu orang muda. Mengejar, tetapi kita harus mengejar yang namanya keadilan, mengejar yang namanya kesetiaan, mengejar yang namanya kasih, mengejar yang namanya kedamaian itu. Jadi di tengah-tengah persoalan, peliknya persoalan yang ditimbulkan oleh pengajar-pengajar sesat pada waktu itu, Timotius didorong untuk menghadapi mereka dengan bijaksana dan tidak dengan kekerasan. Meski sebenarnya ada beberapa orang yang dengan jelas telah menyimpang dari kebenaran, ayat 17 sampai dengan ayat 18 itu. Namun Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk apa? Hadapi itu dengan lemah lembut. Dengan demikian mungkin saja Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka supaya akhirnya mereka bertobat, mengenal kebenaran yang sejati. Dan di dalam hal ini kemudian kita lihat, kalau kita kembali tadi apa yang dikatakan oleh Paulus, supaya seorang pelayan Tuhan, untuk orang yang dipakai menjadi pekerja Kristus yang mulia itu, Paulus berbicara tentang aspek negatif. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 itu, jauhilah nafsu orang muda. Sebenarnya ini berbicara tentang, salah satunya berbicara tentang kemurnian di dalam hal seksualitas. Karena apa? Karena Paulus sadar betul bahaya pencobaan, khususnya masalah seksualitas itu. Maka seorang pelayan Tuhan, seorang yang dipakai menjadi alat untuk maksud yang mulia, dia itu adalah orang yang harus dihormat, orang yang direspek. Maka dia harus belajar untuk membersihkan, mengikis hal-hal yang tidak boleh ada di dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak dibenarkan di hadapan Tuhan, maka itu harus dikikis, harus dibersihkan. Yang disebutkan oleh Paulus di situ sebagai nafsu daripada orang muda, karena memang banyak orang-orang muda tidak tahan terhadap hawa nafsunya, tidak mampu menjaga diri terhadap godaan-godaan dosa. Dia bukan bermaksud mendiskreditkan orang-orang muda, tetapi kita tahu bahwa banyak orang-orang muda yang hidupnya gampang sekali digoda oleh dunia ini sehingga akhirnya melakukan dosa. Selain mengingatkan dari aspek negatif, kita melihat tadi bahwa Paulus juga memberikan dorongan kepada Timotius dari aspek positif itu. Di ayat yang ke-22b itu, supaya tadi saya sudah sebutkan, supaya mengejar yang namanya keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai itu. Dan ini berbicara tentang apa? Kelurusan hati. Karena barang siapa yang sanggup berlutut di hadapan Tuhan, maka dia akan sanggup berdiri di depan orang-orang yang melawan Tuhan. Siapa yang bisa berlutut berdoa di hadapan Tuhan, maka dia akan sanggup berdiri untuk melawan orang-orang yang melawan Tuhan.
Kaum ibu yang terkasih, karena berbicara tentang memiliki hati yang adil, yang lurus, yang tidak usah takut, yang tidak usah minder, yang tidak usah malu menghadapi apa saja. Paulus memberikan beberapa prinsip praktis berkaitan dengan hal itu. Dia mengatakan apa? Jagalah kemurnian dirimu. Jadi jangan terlalu, itu maksudnya apa? Jaga kemurnian diri. Kalau ada orang yang baru bertobat, jangan terlalu cepat menumpangkan tangan kepada dia, memakai dia di dalam pelayanan. Karena apa? Kita perlu melihat proses pertumbuhan imannya dulu seperti apa. Karena nanti terlalu cepat bangga, maka dia akan menjadi orang yang sombong dan iblis bisa memakai itu. Tetapi di sisi yang lain itu, kalau ada orang yang menuduh seseorang, kalau ada orang yang kita lihat ada persoalan di satu tempat atau ada masalah yang muncul, jangan juga cepat-cepat ikut percaya, tetapi periksa baik-baik. Jadi ketika ada seseorang yang menggosipkan sesuatu kepada kita, jangan terlalu cepat percayakan hal itu. Tetapi periksalah dulu apakah memang itu adalah kenyataan, kebenaran. Jadi miliki hati yang lurus, bersikap netral, bersikap adil. Hati yang lurus berada di garis tengah sehingga boleh menjadi panutan, melihat tanpa pandang bulu. Maka setiap kita biarlah juga memiliki keinginan yang sama, mengejar hal-hal yang adil, mengejar hal-hal yang murni, kasih dan damai di antara orang percaya. Kemudian Paulus menasihatkan di situ juga termasuk mari menjaga emosi kita, karena emosi sering sekali menimbulkan ketidakstabilan di dalam berbagai hal. Itu sebabnya Paulus menasihatkan itu kepada seorang Timotius. Di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang dalam percakapan gampang sekali mungkin membuat orang lain tersinggung atau kita tersinggung karena perkataan orang lain. Orang bisa slip mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak punya maksud dan tujuan negatif. Maka jangan terlalu cepat tersinggung. Di dalam pelayanan jangan terlalu cepat tersinggung. Orang seperti itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia kalau dia tidak gampang tersinggung. Emosinya harus dijaga. Paulus menasihatkan, mengingatkan para hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar, harus sabar. Sabar bukan berarti diam ketika kita dipijak-pijak orang-orang lain. Tetapi maksudnya adalah jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Sehingga iblis yang menang. Orang bisa saja membuat kita terluka, kecewa. Tetapi jangan kita akhirnya menyimpan dendam terhadap dia. Jadi selalu murah hati. Mudah kita memberikan pengampunan kepada orang-orang lain. Maka karakter-karakter seperti inilah yang bisa dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Kaum ibu yang terkasih, menjadi alat yang mulia, kita harus belajar untuk sabar, tahan uji, dan mau diproses Tuhan dengan baik. Supaya tidak lain dan tidak bukan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi alat yang menjadi penyembuh, orang yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20, bahwa bahan dari setiap perabot itu menentukan kegunaannya. Dan kita melihat di dalam Alkitab itu sering sekali kita baca bahwa perkakas emas itu adalah perkakas yang dipakai oleh raja-raja. Kalau rakyat jelata, mereka hanya memakai perabot yang biasa-biasa saja. Sebetulnya hal ini bukan hanya berbicara mengenai peralatan makan, berkakas maupun perabot yang ada di rumah kita. Tetapi sesungguhnya ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita. Apakah kita ini adalah termasuk perabotan emas dan perak yang siap dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia, atau hanya terbuat dari kayu dan tanah? Sadarilah, Tuhan menginginkan kita menjadi perabot emas, bukan hanya sekedar yang terbuat dari plastik atau terbuat dari tanah atau kayu, namun semua sesungguhnya bergantung kepada diri kita. Maukah kita untuk dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia? Karena Tuhan merindukan setiap kita menjadi perabot emasnya. Tuhan ingin memakai setiap kita untuk tujuan yang mulia. Tetapi apakah kita mau dan siap dipakai untuk maksud yang mulia itu? Mulai saat ini, mari kita semakin membuka hati, mempersiapkan diri kita, sehingga kita boleh dipandang layak dipakai oleh Tuhan menjadi perabot emasnya.
Tuhan membutuhkan banyak perabot untuk pekerjaan kerajaannya. Maka jadilah perabot emas, alat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia itu. Jangan berkata, aku sudah tua, aku seorang ibu-ibu, aku tidak bisa mengerjakan ini. Saya mau katakan, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Abraham dipakai oleh Tuhan ketika usianya sudah 75 tahun. 75 tahun diperintahkan oleh Tuhan untuk melaksanakan maksudnya. Dan dia berkata, Tuhan, aku siap, aku mau melayani Tuhan. Sama seperti itu, panggilan itu diberikan kepada kita semua. Tuhan mau memakai kita, hanya apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Biar pelayanan kita, hidup kita sebagai anak-anaknya Tuhan, memiliki karakter sebagai bejana yang mulia, yang dibentuk, diproses oleh Tuhan, dibakar oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi alat yang bisa dipakainya untuk kemuliaannya. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukan firman Tuhan itu, dan kita siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang mulia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu setiap kami boleh dipakai, diproses oleh Tuhan menjadi alat yang mulia, menjadi perabot yang berharga, yang bisa dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Tuhan, kami tahu sering kami khawatir, sering kami minder, sering kami merasa tidak mampu. Tetapi jikalau Tuhan yang meminta kami untuk melakukan pelayanan, maka Tuhan pasti menolong kami. Karena Tuhan sudah mempersiapkan itu sebelumnya. Tuhan mau kami hidup, kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakanlah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kaum ibu yang terkasih, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan biarlah kita siap terus dibentuk Tuhan menjadi alatnya yang mulia, yang dipakainya untuk kerajaannya, memberitakan firman-Nya bagi orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Kita juga mengumpulkan persembahan kita pada sore hari ini. Biarlah persembahan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, itulah kerinduan-Ku ya Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hidup, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Ku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan-Ku. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, Ku serahkan hidupku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
Tuhan untuk berkat-Mu yang terus boleh mengalir dalam hidup kami. Berkatilah setiap ibu yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pakailah kami menjadi alat anugerah-Mu. Bagi kami yang bergumul di dalam persoalan-persoalan, Tuhanlah yang melepaskan seluruh pergumulan kehidupan kami. Yang sedang berada di dalam sakit penyakit, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, termulialah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan dengan pujian kami, hormat kami bagimu ya Tuhan. Persembahan yang boleh kami kumpulkan, biarlah Tuhan memberkati itu, menguduskannya menjadi alat dupa di hadapan Tuhan, menjadi boleh kami pakai untuk pengembangan kerajaan Tuhan, secara khusus di persekutuan Ibu Lydia. Termulialah Engkau Bapa. Kami mengakhiri doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.